Terminal Raja Wali sudah tak seramai dulu. Cat temboknya mengelupas, lantainya retak-retak, dan bau pesing dari toilet umum bercampur dengan asap knalpot yang tak pernah berhenti. Namun bukan hanya bangunannya yang membuat orang enggan datang, melainkan karena satu sosok yang sejak 2 tahun terakhir membuat terminal itu seperti neraka, Garok. Preman bertubuh besar, bertato di leher, dan selalu membawa pentungan besi, bersama anak buahnya, menjadikan tempat itu ladang pemalakan harian. Setiap pagi, deretan sopir angkot dan bas kota sudah bersiap dengan uang, jaga keamanan. Bukan karena rela, tapi karena tak ingin dipukul atau dilempar batu seperti kejadian minggu lalu, saat seorang sopir baru berani berkata, tidak. Lelaki itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tulang rusuknya patah 2. Tak ada yang berani melapor ke polisi, semua tahu, Garok punya orang dalam. Mending bayar daripada mayat lo dipulangin ke rumah. Begitu kalimat yang biasa ia ucapkan sambil tertawa dingin. Di tengah suasana penuh ketakutan itu, seorang sopir tua tiba dengan angkot lusuh bernomor 07. Catnya pudar, kaca belakangnya retak, dan wipernya sudah tinggal 1. Tapi dari balik kemudi, tampak seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berjenggot putih, mengenakan kopiah hitam, dan menatap sekeliling dengan sorot mata yang tak biasa, tenang, dalam, dan menusuk. Namanya Pak Arman. Ia baru seminggu kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar. Anak-anak terminal tidak mengenalnya, Garok juga tidak. Bagi mereka, itu hanya sopir tua kere yang belum tahu aturan di tempat ini. Maka ketika Pak Arman menepikan angkotnya untuk istirahat dan membeli kopi, Garok pun datang menghampiri dengan langkah berat, diiringi 2 anak buahnya yang tertawa-tawa. Pak Tua, kalau mau narik di sini, bayar dulu. 100.000, buat keamanan, ucap Garok dengan nada santai namun mengancam. Pak Arman menoleh perlahan, matanya tajam menatap Garok. Tatapan itu sunyi, tapi menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Garok refleks mundur setengah langkah, entah kenapa dadanya terasa sesak. Namun gengsinya sebagai preman membuatnya kembali membentak, lihat apa lo? Jangan coba gaya-gayaan di tempat gua. Seketika suasana terminal hening. Semua sopir yang melihat kejadian itu menahan napas. Mereka tahu, biasanya saat Garok dibantah atau ditantang pandangan, maka pentungan akan bicara. Tapi anehnya, Garok hanya diam beberapa detik. Keningnya berkerut, seolah pikirannya sedang kacau. Ia tidak paham, mengapa dada kirinya terasa seperti ditusuk jarum saat pria tua itu menatapnya. Pak Arman tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan uang secangkir kopi di meja warung, lalu berjalan pelan kembali ke angkotnya. Di dalam mobil, ia menarik napas panjang dan menatap cermin tengah. Ilmu kenal, kenapa kau tiba-tiba bangkit kembali? Bisiknya pelan, seolah menyadari bahwa takdir mulai membawanya kembali ke jalan lama yang sudah ia tinggalkan. Dan di luar, Garok masih terpaku. Tangannya berkeringat, meski udara pagi masih dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai preman, ia merasa takut bukan karena ancaman, bukan karena senjata, tapi karena tatapan seorang sopir tua yang entah siapa, dan entah kenapa, ia merasa pria itu mengenalnya lebih dari siapapun. Sejak kejadian pagi itu, nama Pak Arman mulai beredar pelan di antara para sopir. Bukan karena ia membuat masalah, tapi karena sesuatu dalam dirinya yang membuat Garok, si setan terminal, terdiam. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki tua itu? Dari mana asalnya, dan kenapa matanya seperti bisa menembus isi kepala orang? Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Pak Arman tetap tenang, menarik penumpang seperti biasa, lalu duduk menyendiri di warung kopi sehabis narik, memandangi langit seperti mencari sesuatu yang hilang. Garok pun gelisah. 2 malam berturut-turut ia bermimpi aneh, ia melihat dirinya kecil, dipukuli oleh ayahnya, bersembunyi di kolong tempat tidur sambil menangis. Namun ada yang lebih menyeramkan, dalam mimpi itu, selalu muncul bayangan Pak Arman berdiri di pojok ruangan, menatapnya tanpa kata. Setiap kali bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia jadi pendiam, murung, dan mulai curiga pada banyak hal. Bahkan, ia sempat menonjok salah satu anak buahnya hanya karena ditanya soal setoran. Di sisi lain, Pak Arman merasa tubuhnya mulai bergetar. Ilmu kenal yang selama ini ia kubur dalam-dalam ternyata belum mati. Ia bahkan mulai melihat garis aura orang-orang di sekitarnya. Garis merah milik Garok sangat kuat, penuh luka, dendam, dan amarah yang belum selesai. Arman tahu, jika dibiarkan,
lelaki itu bisa mencelakakan banyak orang. Tapi ia juga tahu, kekuatan yang dimilikinya bukan untuk menghukum, melainkan untuk membuka pintu hati orang yang tersesat. Siang itu, saat terminal mulai lengang dan sebagian sopir beristirahat, Pak Arman duduk di bawah pohon trembesi tua. Seorang sopir muda, Dika, memberanikan diri menghampiri. "Pak, boleh nanya sesuatu?" katanya ragu. Pak Arman tersenyum tipis dan mengangguk. Dika lalu berkata lirih, "Itu mata Bapak, kayak bisa ngelihat isi hati orang ya." Pak Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Bukan isi hati, nak. Cuma pantulan luka yang gak pernah disembuhkan." Dika tertegun. Kata-kata itu menusuk, seolah berbicara tentang dirinya sendiri. Ia pun duduk di samping Pak Arman, dan tanpa sadar mulai bercerita tentang keluarganya, tentang hutang, dan tentang keinginannya meninggalkan dunia sopir karena takut dipalak terus. Pak Arman hanya diam, mendengarkan dengan saksama. Tapi di matanya, garis aura Dika mulai berubah, dari kelabu menjadi biru muda. Sebuah tanda bahwa anak ini masih punya jalan terang. Malam harinya, Garok diam-diam mengamati Pak Arman dari jauh. Ia melihat pria itu duduk bersila, matanya terpejam, di tengah lapangan parkir terminal. Udara dingin dan suara jangkrik tak membuatnya bergeming. Garok menggenggam pentungan besi di balik jaketnya, namun langkahnya terhenti ketika melihat wajah Pak Arman yang tenang. Tiba-tiba, dadanya sesak lagi. Nafasnya berat. "Apa sih lo sebenarnya? Siapa lo?" gumamnya. Sebelum akhirnya mundur dan pergi, tanpa tahu bahwa Pak Arman sudah tahu ia mengintip sejak tadi. Di balik tatapan matanya yang damai, Pak Arman sadar satu hal, Garok mulai retak. Dan saat seorang manusia mulai retak, hanya ada dua kemungkinan, pecah dan hancur, atau terbuka dan disembuhkan. Ilmu kenal bukan ajian untuk membunuh, tapi ajian untuk membuat manusia kembali mengenali dirinya. Dan untuk itu, waktu Pak Arman di Terminal Raja Wali masih panjang. Karena di balik tubuh renta dan tatapannya yang sunyi, Pak Arman tengah memulai jalan yang berat, menyembuhkan luka paling kelam, dari seseorang yang bahkan sudah melupakan dirinya sendiri. Pagi itu, Terminal Raja Wali mulai ramai. Suara klakson, teriakan kenek, dan deru mesin angkot bercampur dalam keramaian khas kota kecil yang seakan tak pernah tidur. Garok berdiri di pojok terminal, tubuhnya tegap namun matanya sembab. Malam tadi ia tak bisa tidur, mimpi tentang ayahnya kembali datang, kali ini lebih nyata. Di mimpinya, ia melihat Pak Arman mengulurkan tangan ke arahnya, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Ia terbangun dengan dada sesak, seperti ada batu menimpa jantungnya. Anak buah Garok, Bram dan Keling, tak tahu apa yang terjadi pada bos mereka. Yang mereka tahu, pagi ini Garok menyuruh mereka menagih setoran lebih cepat. "Tanda itu angkot tua si Pak Arman, kita kasih pelajaran. Masa sopir baru berani songong begitu?" kata Bram sambil tertawa. Keling mengangguk, walau sebenarnya ia juga merasa aneh melihat perubahan Garok yang makin pendiam dan mudah tersulut emosi. Pak Arman sudah bersiap narik sejak subuh. Ia duduk di balik kemudi, membaca doa dan merapalkan ayat-ayat yang telah ia hafal sejak muda. Saat ia membuka mata, getaran dari ilmu kenal mulai terasa lagi. Ia tahu, pagi ini akan ada ujian. Ia tak takut, tapi ia tahu harus bersiap. Karena ujian ilmu kenal bukan sekadar menghadapi orang, tapi menghadapi sisi tergelap dalam diri manusia. Tepat pukul 8, Bram dan Keling menghampiri angkot Pak Arman. "Pak Tua, hari ini nggak ada gratisan. Lo pikir karena kemarin Garok diem, lo bisa bebas?" bentak Bram sambil mengetuk kap mobil dengan ujung pentungan. Pak Arman tak menjawab. Ia turun dari angkot, berdiri menghadap mereka berdua dengan sorot mata yang tajam namun tak penuh amarah. Hanya tenang, terlalu tenang untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Keling melangkah maju, ingin menarik kerah baju Pak Arman, tapi tangannya justru berhenti di udara. Tatapan Pak Arman menembus matanya, seperti menelanjangi isi kepalanya. Dalam sepersekian detik, Keling melihat dirinya kecil, duduk di lantai dapur, memakan nasi basi sisa semalam, menangis diam-diam karena takut dimarahi ayahnya. Ia terhuyung mundur, wajahnya pucat. "Aneng, kenapa gue inget itu?" gumamnya tanpa sadar. Bram jadi panik. "Hei, lo kenapa?" tanyanya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Pak Arman melangkah pelan ke arahnya. "Kau masih menyimpan luka karena ditinggal ibumu waktu kecil, Bram. Kau menyalahkan dunia, padahal yang kau butuhkan cuma pelukan," ucap Pak Arman dengan suara rendah. Bram sontak mundur 2 langkah.
Tangannya gemetar, matanya membelalak. Lo siapa? Hah, kenapa lo tahu semua itu? Terminal mendadak hening. Para sopir yang melihat kejadian itu mulai berbisik. Dua anak buah Garok, yang dikenal brutal dan tak punya hati, kini justru gemetar di hadapan seorang sopir tua. Pak Arman tak mengejar, ia hanya kembali ke angkotnya, menutup pintu perlahan, lalu menyalakan mesin. Ilmu kenal bukan untuk menakut-nakuti, tapi mereka harus tahu rasa takut agar bisa mengenal dirinya, gumamnya lirih, melajukan mobil perlahan keluar terminal. Dan di kejauhan, Garok melihat semuanya. Dari balik kaca spion sepeda motornya, ia menyaksikan anak buahnya porak-poranda tanpa disentuh. Hatinya mulai dikuasai amarah, tapi juga rasa gentar yang semakin besar. Ia belum tahu, bahwa ini baru permulaan dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap seng warung kopi tempat Pak Arman biasa duduk. Di bawah gemuruh langit dan aliran air yang jatuh deras ke tanah, ia duduk bersila di dalam angkot tuanya, pintu tertutup rapat, tubuhnya bergeming seperti patung. Matanya terpejam, namun dalam pikirannya, bayangan demi bayangan mulai bermunculan, wajah-wajah manusia yang ia temui, luka-luka batin yang sempat ia rasakan, dan kekuatan lama yang mulai kembali merasuk. Ilmu kenal yang selama ini tertidur kini benar-benar bangkit, bukan karena ambisi, tapi karena panggilan nurani. Pak Arman tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Ilmu kenal adalah ajian warisan dari gurunya di lereng Gunung Lawu, ilmu yang tidak diwariskan sembarangan. Ia telah bersumpah untuk meninggalkannya setelah peristiwa kelam 20 tahun lalu, ketika ia menggunakan ilmunya untuk membalas dendam dan membuat orang kehilangan akal. Tapi dunia telah berubah, dan kini, luka-luka lama bermunculan dalam bentuk baru, Garok dan keganasannya. Dalam keheningan malam itu, tubuh Pak Arman bergetar ringan. Dari dalam hatinya muncul bisikan yang sangat ia kenal, suara almarhum gurunya, Mbah Suradipa. Arman, ilmu ini bukan untuk menundukkan, tapi untuk menyembuhkan. Tapi untuk menyembuhkan, kau harus rela menyentuh luka mereka, bahkan jika itu melukai dirimu sendiri. Bisikan itu membuat air mata Pak Arman jatuh perlahan. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan hanya melelahkan, tapi juga menyakitkan. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggir pasar, Garok duduk gelisah menatap dinding. Kedua anak buahnya belum kembali. Ia merasa terasing di ruangannya sendiri. Bayangan wajah Pak Arman terus membayangi pikirannya. Tatapan itu, seolah menelanjangi siapa dirinya, mengungkap rahasia yang bahkan ia kubur dalam-dalam sejak kecil. Garok marah, tapi ia juga takut. Sesuatu dalam dirinya mulai retak, dan ia tahu, jika ia tak segera bertindak, dirinya akan hancur. Pagi harinya, para sopir mulai berdatangan ke terminal, tapi suasananya berbeda. Mereka tak lagi sewaspada biasanya. Semua mulai membicarakan Pak Arman dengan cara yang tak biasa, dengan hormat. Bahkan Dika, si sopir muda, kini selalu duduk di dekat Pak Arman setiap selesai narik. Mereka mulai melihat sesuatu dalam diri pria tua itu, bukan kekuatan kasar, melainkan ketenangan yang menular. Dan yang paling mengejutkan, para sopir tak lagi didatangi Bram dan Keling sejak kemarin. Pak Arman menyadari perubahan ini, tapi ia tahu, pusat dari segala masalah belum tersentuh. Garok masih ada, dan ilmu kenal hanya akan menyentuh hatinya jika luka itu dihadapi secara langsung. Tapi menghadapi Garok bukan perkara mudah. Ia bukan hanya preman, ia adalah jiwa yang hancur sejak kecil dan membangun dinding dari kekerasan. Dan untuk menghancurkan dinding itu, Pak Arman harus kembali membuka luka lamanya sendiri. Malam berikutnya, ia kembali bermeditasi. Tubuhnya menyatu dengan keheningan. Kali ini, ia mulai melihat masa lalu Garok secara utuh. Ia melihat seorang anak kecil berumur 7 tahun, ditinggal ibunya yang dibawa pergi lelaki lain, dan ayahnya yang pemabuk menendangnya keluar rumah. Ia melihat tangisan Garok kecil yang tertahan karena terlalu sering dipukul. Dan ia melihat bagaimana bocah itu tumbuh dengan dendam, tanpa ada satupun tangan yang mau memeluknya. Pak Arman membuka mata perlahan. Nafasnya berat, hatinya perih. Anak itu, sebenarnya hanya sedang mencari ibunya, gumamnya lirih. Kini ia tahu, tugasnya lebih besar dari sekadar menenangkan terminal. Ia harus menyelamatkan satu jiwa yang nyaris hilang, meski harus menantang amarah yang menggunung. Pagi yang dingin menyelimuti terminal Raja Wali, namun di dalam hati Pak Arman, suhu emosinya mendidih.
Setelah semalam menyaksikan luka-luka masa kecil Garok melalui kekuatan ilmu kenal, ia merasa seakan tubuhnya ikut dihantam ribuan tusukan. Bekas luka orang lain bisa jadi beban, tapi saat kau benar-benar memahami rasa sakitnya, itu menjadi luka sendiri. Pak Arman duduk di bangku kayu depan warung kopi, menggenggam segelas teh hangat yang sudah dingin, tatapannya kosong ke kejauhan. Ia tahu, waktunya untuk mendekati luka itu sudah dekat. Sementara itu, Garok berjalan mondar-mandir di dalam kontrakan. Dinding-dinding sempit itu terasa seperti penjara. Ingatan-ingatan masa kecil yang selama ini ia tekan mulai muncul tanpa bisa ditahan. Ia mulai terbayang saat dirinya kecil, berdiri di depan rumah yang terbakar amarah, melihat ibunya naik motor dibonceng laki-laki lain. Ia tak menangis, hanya menatap kosong, sama seperti tatapan Pak Arman yang kini menghantui setiap pikirannya. "Kenapa lo tahu semua itu?" geramnya sambil meninju tembok hingga berdarah. Garok mencoba melupakan semuanya dengan minum minuman keras. Tapi semakin ia mabuk, semakin jelas suara ibunya di masa lalu terdengar di telinganya. "Maaf ya, Garok. Ibu harus pergi." Suara itu membuatnya terduduk lemas di lantai. Ia tak pernah mengerti kenapa ibunya pergi. Ayahnya menyalahkan dia. Ia tumbuh dalam pukulan, makian, dan akhirnya menjelma menjadi sosok yang ia benci sendiri, penuh kekerasan. Tapi, sekarang, semua kebencian itu serasa berbalik menamparkan dirinya sendiri. Di terminal, para sopir semakin dekat dengan Pak Arman. Mereka merasa lebih aman, lebih tenang, meski ancaman Garok masih membayangi. Salah satu sopir tua, Pak Darto, bercerita, "Aku pernah dengar tentang ilmu itu, ilmu kenal. Ilmu yang bisa membuka pintu jiwa. Tapi kalau salah pakai, bisa makan diri sendiri." Pak Arman hanya tersenyum pahit. Ia tahu risikonya. Semakin dalam ia menyelami luka Garok, semakin besar kemungkinan ia ikut tenggelam dalam kegelapan itu. Sore itu, Pak Arman berjalan kaki menyusuri gang sempit, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan lebih banyak tentang masa lalu Garok. Ia akhirnya tiba di rumah seorang wanita tua bernama Mbok Sari, bekas tetangga orang tua Garok. Saat ia menyebut nama itu, mata Mbok Sari membelalak. "Kau kenal Garok, men?" "Ya Allah, anak itu sudah rusak sejak kecil. Tapi dulu, dia bukan seperti itu. Dia anak yang baik. Waktu ibunya pergi, dia tidur di emper toko 2 malam. Ayahnya, pemabuk, pemukul. Kami dulu takut, tak ada yang berani bantu." Cerita Mbok Sari membuat hati Pak Arman kian perih. Ia menyadari bahwa kebrutalan Garok adalah akibat luka yang dibiarkan menganga terlalu lama. Bukan karena jahat, tapi karena tak ada yang peduli. Semua orang menjauhinya, sampai akhirnya dia tumbuh jadi preman. "Karena itu satu-satunya cara agar dia merasa hidup," ujar Mbok Sari dengan suara serak. Pak Arman pulang malam itu dengan langkah berat. Di angkotnya, ia duduk terdiam, lalu membuka kembali kitab kecil warisan gurunya, Kitab Ilmu Kenal. Di sana tertulis, setiap jiwa yang keras, hanya menunggu satu tatapan yang mengerti. Dan jika engkau mampu menatap dengan hati, maka engkau bisa menyalakan cahaya di dalam kegelapan terdalam. Pak Arman memejamkan mata. Ia tahu, waktu untuk berhadapan langsung dengan Garok semakin dekat. Di langit, awan hitam mulai menggantung. Badai sepertinya akan segera datang, bukan hanya badai cuaca, tapi badai batin antara dua jiwa yang terluka. Dan hanya satu yang akan keluar dengan damai, dia yang mampu mengenali dirinya sendiri sepenuhnya. Malam itu langit seolah ingin berbicara. Petir menyambar tanpa henti, diselingi suara angin yang meraung seperti jeritan jiwa-jiwa yang tersesat. Di dalam angkotnya yang terparkir di ujung terminal, Pak Arman duduk bersila. Lampu dalam mobil dipadamkan, hanya diterangi sinar remang dari lampu jalan yang bergoyang tertiup angin. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit merapal zikir. Di balik ketenangan wajahnya, ada gejolak besar dalam dadanya. Ilmu kenal kini terbuka sepenuhnya, dan setiap detik yang dilaluinya, ia makin tenggelam dalam arus batin yang memanggil-manggil nama Garok. Tiba-tiba, di tengah keheningan zikir itu, terdengar suara bergetar dari dalam kepalanya. Suara itu tidak asing, itu suara gurunya, Mbah Suradipa, yang sudah lama wafat, namun ilmunya masih hidup di tubuh Arman. "Men, kau telah membuka kembali pintu yang lama tertutup. Tapi ingat, setiap pintu yang dibuka akan memanggil kembali bayangan lama. Jangan hanya mengenali luka orang lain, kenali juga luka dalam dirimu sendiri, sebelum ia menelanmu." Pak Arman tercekat, dadanya sesak,
Peluh dingin membasahi tengkuk. Ia tahu maksud dari kata-kata itu. Dulu, saat muda, ia pernah menggunakan ilmu kenal untuk membalas dendam kepada orang yang membunuh kakaknya. Ia buka tabir jiwa pembunuh itu, membuatnya kehilangan akal sehat hingga mati dalam kegilaan. Sejak saat itu, Arman menutup diri dari dunia ilmu batin. Tapi kini, jalan itu kembali terbuka, dan risiko kelam itu ikut menyertainya. Langit bergemuruh. Di luar angkot, angin bertiup makin kencang. Pak Arman melihat kaca depan mobilnya mulai berembun, namun anehnya, dari balik embun itu, muncul bayangan seorang anak kecil, tak lain adalah dirinya sendiri, kecil, lemah, duduk memeluk lutut di pojok kamar gelap. Ia tersadar, luka dalam dirinya sendiri juga belum sembuh. Ilmu kenal bukan hanya membuka luka orang lain, tapi juga membuka luka yang kita kubur dalam diam. Dalam kekalutan itu, tiba-tiba tubuh Pak Arman menggigil hebat. Matanya terbuka, namun seolah melihat dunia lain. Ia berada di sebuah tempat gelap, penuh suara jeritan dan tangisan. Lalu, dari tengah kegelapan, muncul sosok Garok, bukan seperti sekarang, tapi dalam bentuk gelap yang menyerupai bayangan setan, matanya merah, mulutnya menggeram penuh amarah. Sosok itu menghampiri Pak Arman dan berkata, "Kalau kau masuk lebih dalam lagi, kau tak akan bisa kembali." Pak Arman menggigit bibirnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Aku tak ingin melawan, aku hanya ingin menyembuhkan," ucapnya pelan. Tapi sosok itu tertawa keras, menertawakan kelembutan. "Dunia ini tidak butuh penyembuh, Pak Tua. Dunia ini butuh penguasa." Suara itu menggema, membentur-bentur ruang batin Pak Arman, membuatnya hampir limbung. Namun saat itu juga, dari balik kegelapan, terdengar suara zikir, suara murid-muridnya dulu, suara orang-orang yang pernah ia tolong. Dengan segenap kekuatan, Pak Arman menarik napas panjang dan menutup matanya. Ia kembali pada tubuhnya, duduk kembali di dalam angkot yang kini diguyur hujan deras. Dadanya masih sesak, namun perlahan tenang. Ia tahu satu hal malam ini, ia tidak boleh gegabah. Ilmu kenal bukan ajian sembarangan. Jika salah langkah, ia bisa ikut tenggelam dalam luka yang ingin ia sembuhkan. Dan di ujung malam yang sunyi, satu hal terpatri kuat dalam hatinya, pertarungan yang akan datang bukan sekadar melawan preman, tapi melawan gelapnya jiwa manusia, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, langit masih kelabu, seolah mewarisi kegelisahan malam sebelumnya. Terminal Raja Wali terlihat sepi dari biasanya. Para sopir berkumpul dalam kelompok kecil, saling berbisik dengan wajah tegang. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi, tapi belum tahu apa bentuknya. Dan saat Garok tiba dengan langkah berat, wajah masam, serta pentungan besi yang ia hantam ke tiang baja terminal, semuanya menjadi jelas badai sedang kembali menggulung mereka. Garok tidak lagi menunggu sopir mendatangi. Ia menghampiri satu persatu, menendang pintu angkot, memukul kaca spion, dan menarik kerah baju siapapun yang ia anggap berani macam-macam. Ia tak peduli dengan pandangan takut atau teriak minta ampun. Dalam pikirannya, hanya satu suara yang terus menggema, "Kau sedang dipecah dari dalam." Suara itu berasal dari tatapan Pak Arman, yang sampai hari ini masih menghantui kepalanya. Di sudut terminal, Dika dan beberapa sopir muda hanya bisa menonton dari kejauhan. "Dia makin gila," bisik Dika, gemetar. "Gara-gara Pak Arman, dia makin jadi." Tapi Pak Arman yang mereka cari pagi itu tidak terlihat. Angkotnya tidak parkir di tempat biasa. Tidak ada jejak keberadaannya. Itu membuat sebagian sopir khawatir, tapi sebagian lain berpikir, mungkinkah Pak Arman memilih pergi karena takut. Garok menyebarkan teror seperti api liar. Seorang sopir tua, Pak Waryo, dipukul hingga bibirnya pecah karena tak bisa membayar jatah keamanan. Dua anak buah Garok kembali turun lapangan, kini dengan wajah lebih buas dari sebelumnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kejadian sebelumnya hanya kebetulan, bahwa tak ada mata ajaib milik seorang sopir tua bisa membalikkan dunia mereka. Teror itu menyebar cepat, dan kali ini lebih brutal dari sebelumnya. Namun di balik amarah itu, Garok sendiri sedang ketakutan. Ia seperti orang mabuk tanpa minuman. Setiap malam tak bisa tidur. Tatapan Pak Arman terus muncul, bahkan saat ia menutup mata. Ia melihat dirinya, kecil dan lemah. Ia melihat ibunya, menangis tapi pergi. Ia melihat dirinya berdarah-darah karena ayahnya. Semua itu kini hadir seperti kenyataan yang tak bisa dihindari.
Dan cara satu-satunya untuk membungkam rasa sakit itu, adalah dengan kekerasan. Dengan menaklukkan siapapun yang berani menyentuh luka lamanya. Saat sore mulai turun, suara sirene ambulans meraung di ujung terminal. Sopir tua yang dipukul Garok pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Para sopir akhirnya sepakat, mereka tak bisa terus seperti ini. Beberapa berencana kabur ke terminal lain, sebagian ingin melawan, tapi mereka tahu tak punya cukup kekuatan. Andai Pak Arman ada, ucap Dika lirih sambil menatap ke arah warung kopi yang kini kosong dan sunyi. Tepat saat matahari mulai terbenam, dan bayangan terminal memanjang seperti tangan-tangan tak kasat mata, sebuah angkot tua bernomor 07 meluncur pelan masuk ke halaman terminal. Di balik kemudi, Pak Arman duduk tenang, mengenakan baju koko putih, dengan sorban kecil tergantung di bahu. Wajahnya damai, namun sorot matanya seperti badai yang menyimpan cahaya. Semua mata menoleh, dan Garok yang sedang duduk di bangku terminal, tiba-tiba berdiri dengan napas memburu, seolah merasakan bahwa yang datang bukan hanya sopir tua, tapi seseorang yang membawa dirinya sendiri sebagai cermin. Langkah kaki Pak Arman terdengar pelan di antara deru mesin dan desahan angin senja. Terminal Raja Wali yang semula gaduh perlahan hening. Semua mata tertuju pada sosok tua bersorban itu, yang kini berjalan tegap menuju bangku tempat Garok duduk. Tak ada satupun sopir yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah pertemuan takdir antara luka dan penyembuhnya. Antara jiwa yang terbelah dan mata yang bisa menembusnya. Garok berdiri, menggenggam pentungan besinya, wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang ia paksakan berubah menjadi keberanian palsu. Akhirnya datang juga lo, Pak Tua. Suaranya menggelegar, tapi serak. Ngilang kemarin, takut ya? Ia melangkah maju, menatap Pak Arman dari dekat. Namun lagi-lagi, ia gagal membaca pria itu. Tak ada ketakutan, tak ada kemarahan, hanya ketenangan. Dan justru itulah yang membuat Garok makin terguncang. Pak Arman berhenti tepat di depannya. Tatapannya menembus dalam, namun bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuka. Aku datang bukan untuk melawanmu, Garok. Aku datang karena kau sedang melawan dirimu sendiri, ucapnya pelan. Kalimat itu, pelan tapi tajam, membuat Garok seperti ditampar. Ia mundur setapak, suasana terminal semakin sunyi, bahkan burung gagak di kabel listrik pun mendadak terdiam. Jangan sok tahu lo soal gue, bentak Garok. Lo nggak tahu apa-apa, hidup gue bukan urusan lo. Tapi sebelum ia melanjutkan, Pak Arman berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih dalam. Ibumu pergi saat kau masih 7 tahun. Malam itu, kau duduk di depan rumah, menunggu hingga subuh. Tapi tak ada yang kembali. Ayahmu mabuk, dan kau dipukul tanpa sebab. Sejak itu, kau percaya satu hal, dunia ini harus dihajar sebelum ia menghajarmu lebih dulu. Suasana seketika runtuh. Pentungan besi di tangan Garok terlepas, jatuh ke tanah dengan suara denting yang menggema. Wajahnya pucat, mata yang tadi marah kini gemetar. Lo, siapa lo sebenarnya? Tanyanya lirih, hampir seperti bisikan bocah kecil yang kehilangan arah. Pak Arman mendekat, menatapnya dalam-dalam. Aku bukan siapa-siapa, Garok. Aku hanya seseorang yang pernah hancur, seperti kau. Bedanya, aku dulu diselamatkan, dan kini, aku ingin menyelamatkanmu. Air mata Garok mulai mengalir, perlahan. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin memukul, tapi tak mampu. Semua rasa sakit yang ia tahan selama bertahun-tahun kini membanjiri tubuhnya. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya, ada seseorang yang mengenal dirinya tanpa harus menjatuhkannya. Dan itu lebih menyakitkan dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Pak Arman hanya berdiri di hadapannya, memberi ruang bagi seorang lelaki yang akhirnya runtuh di hadapan luka-lukanya sendiri. Terminal Raja Wali masih sunyi, tak ada yang berani bergerak. Bahkan angin pun seolah menahan napas, menyaksikan detik-detik saat Raja Preman tersungkur, bukan oleh kekuatan, tapi oleh pengakuan. Dan ketika Garok jatuh berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan, semua orang tahu, ada sesuatu yang berubah hari itu. Di langit yang mulai gelap, cahaya jingga terakhir matahari menyinari wajah Pak Arman. Ia menatap langit, lalu menutup mata. Dalam hatinya, ia berbisik, Alhamdulillah, satu jiwa terbuka. Sejak pertemuan itu, Garok menghilang dari terminal Raja Wali. Bangku kayu tempatnya biasa duduk kini kosong.
Para sopir masih tertegun dengan apa yang mereka saksikan. Raja preman yang selama ini menebar teror, kini luluh di hadapan seorang sopir tua. Beberapa sopir menganggap itu keajaiban. Beberapa masih belum percaya. Namun satu hal pasti, terminal tak lagi dicekam ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suasana terasa ringan, seakan beban besar telah dicabut dari dada semua orang. Di dalam kontrakan kecil yang pengap, Garok duduk menyendiri. Mata sembab, tubuh lemas, seolah habis bertarung dengan dirinya sendiri. Ia menatap dinding kosong di hadapannya. Di sana, terpajang foto ibunya yang usang, satu-satunya yang masih ia simpan. "Kenapa harus ninggalin aku, Bu?" bisiknya pelan. Dulu, setiap pertanyaan itu muncul, ia lawan dengan amarah. Kini, pertanyaan itu justru membuatnya ingin menangis. Hatinya seperti anak kecil yang baru saja menemukan bahwa semua keberingasannya hanya topeng dari rasa kehilangan. Pak Arman tak mencarinya. Ia tahu, proses pembusukan luka yang lama tidak bisa disembuhkan dalam semalam. Ia hanya duduk di warung kopi, menerima siapapun yang ingin bercerita. Sopir-sopir kini mulai terbuka padanya, termasuk Dika yang setiap hari duduk dan belajar banyak hal. "Pak, kenapa Bapak nggak lawan Garok pakai kekuatan? Kan Bapak bisa?" tanya Dika suatu siang. Pak Arman hanya tersenyum. "Karena kalau kita melawan orang yang sedang tenggelam, kadang kita ikut hanyut. Tapi kalau kita ajak mereka mengenali air itu, mereka bisa berenang keluar sendiri." Garok sendiri mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan dalam hutan gelap, dikelilingi suara tawa iblis, tapi di ujung sana, selalu ada cahaya. Dan di cahaya itu, berdiri Pak Arman. Ia tidak memanggil, tidak menolong, hanya berdiri. Diam, menunggu. Itu membuat Garok bingung. Ia ingin dibantu, tapi tak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Ego dan gengsi yang dibangun bertahun-tahun kini runtuh, tapi kehampaan justru menggantikannya. Pada hari ketiga, Garok akhirnya keluar dari kontrakan. Ia berjalan pelan menuju terminal, bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia biasa. Semua sopir terkejut melihatnya, tapi mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya menatapnya dengan hati-hati. Di depan warung kopi, Pak Arman duduk seperti biasa. Garok berhenti di depannya, menunduk. "Gue nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Pak Arman tersenyum lembut. "Mulailah dengan mengenali dirimu, tanpa takut." Garok duduk di bangku seberang, menatap teh panas di gelas kaca. Ia tidak berbicara banyak, tapi di wajahnya, ada perubahan. Matanya masih tajam, tapi bukan karena kemarahan, melainkan karena sedang mencari arah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Garok tidak mencoba menjadi siapa-siapa. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan bagi seseorang yang seumur hidupnya memakai topeng, itu adalah keberanian yang luar biasa. Di sore itu, terminal Raja Wali terasa hangat. Langit tak lagi kelabu, dan para sopir, satu persatu, mulai menerima kenyataan bahwa bahkan orang seperti Garok pun bisa berubah. Tidak karena dipaksa, tapi karena akhirnya, ada yang mengenalinya. Hari keempat setelah pertemuan itu, langit pagi di terminal Raja Wali tampak jernih. Seolah semesta memberi restu atas perubahan yang mulai terjadi. Di sudut terminal, Pak Arman dan Garok duduk berdampingan di bangku panjang kayu yang mulai lapuk. Tak ada pembicaraan yang panjang. Hanya diam, tapi dalam diam itu, banyak hal yang terjadi. Aura di sekitar Garok mulai berubah. Ilmu kenal yang hidup dalam diri Pak Arman bisa merasakan itu. Warna merah marah yang dulu membungkus jiwa Garok kini mulai retak, menyisakan warna kelabu luka yang terpendam terlalu lama. "Lo masih bisa ngerasain isi kepala gue ya, Pak?" tanya Garok tiba-tiba, suaranya parau. Pak Arman tersenyum pelan. "Bukan isi kepala, tapi isi hati yang gak pernah sempat diucapkan." Garok mengangguk. Ada semacam ketakutan dalam hatinya, karena ia tahu hari ini akan menjadi hari ketika ia dihadapkan pada bayangan tergelap dalam hidupnya, yang selama ini ia kubur dalam amarah dan kekerasan. Pak Arman mengajak Garok ke sebuah musola kecil di belakang terminal. Tempat itu sunyi, hanya ditemani suara angin dan bayang-bayang masa lalu. Di sana, Garok diminta duduk bersila. Pak Arman menutup pintu, lalu mulai membaca doa-doa khusus, membuka tabir ilmu kenal sepenuhnya. Cahaya lampu redup bergoyang pelan, dan dalam diam, Garok mulai merasa tubuhnya ringan, namun pikirannya justru semakin berat. Suara ayahnya kembali terdengar, teriakan, pukulan, makian. Semua hadir bersamaan.
Biarkan mereka muncul, ucap Pak Arman dengan lembut. Jangan dilawan, rasakan, kenali. Garok menahan air matanya, namun tak bisa. Dalam kesadarannya yang mulai terlepas, ia kembali menjadi bocah 7 tahun, memeluk tubuhnya sendiri di sudut rumah, menatap pintu yang tidak pernah terbuka lagi sejak ibunya pergi. Ia melihat dirinya berteriak dalam hati, tapi tak ada yang mendengar. Tak ada pelukan, tak ada suara lembut, hanya dingin dan sepi. Suara Pak Arman menuntunnya, lembut tapi tegas. Kau tidak bersalah, Garok. Kau bukan penyebab semua itu. Yang salah adalah mereka yang membiarkan luka tanpa obat. Garok menggigil, tubuhnya seperti ditusuk dari dalam. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia membiarkan semua rasa sakit itu keluar, membanjiri dadanya, membasahi pipinya dengan air mata yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan. Setelah hampir 1 jam, tubuh Garok limbung. Ia terjatuh ke pangkuan Pak Arman. Suaranya tercekat, seperti anak kecil yang baru saja diselamatkan dari mimpi buruk. Kenapa baru sekarang gue bisa ngerasain ini, Pak? Kenapa baru sekarang? Tangisnya meledak. Pak Arman membelai kepalanya pelan. Karena baru sekarang hatimu siap. Dan tidak ada kata terlambat untuk mengenal diri sendiri. Sore itu, Terminal Raja Wali menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan. Ia menyaksikan jiwa yang hancur mulai disusun ulang, bukan oleh kekuatan, bukan oleh paksaan, tapi oleh pengenalan. Ilmu kenal bukan sihir, bukan pukulan, tapi cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan Garok kini mulai berani menatap cermin itu, meski dengan mata yang masih basah. 2 hari setelah sesi pembukaan jiwa itu, Garok mulai berubah. Tak lagi datang ke terminal dengan pentungan atau teriakan, tapi dengan tangan kosong dan wajah penuh tanda tanya. Ia masih belum sepenuhnya mengerti arah hidup barunya, tapi ia tahu satu hal, ia tak ingin kembali ke dirinya yang dulu. Langkahnya lebih tenang, suaranya lebih pelan. Tapi yang paling mengejutkan, ia mulai menyapa orang dengan senyum, meski masih kaku. Para sopir sempat curiga, tapi setelah melihat mata Garok, mata yang dulu menyala karena amarah, kini tampak kosong tapi jujur, mereka tahu, ini bukan pura-pura. Pak Arman memperhatikannya dari jauh. Ia tidak mengatur langkah Garok. Ilmu kenal tidak bertugas mengendalikan orang, hanya membuka jalan. Sisanya, tergantung orang itu sendiri. Dan Garok, meski masih goyah, mulai menapaki jalan itu dengan rasa bersalah yang begitu besar. Pak, gue bingung, gue mau minta maaf ke semua orang, tapi kok rasanya malu banget, ujarnya suatu sore. Pak Arman hanya tersenyum. Kalau kau malu, itu artinya hatimu masih hidup. Lanjutkan, luka hanya bisa sembuh kalau kita berani menyentuhnya. Langkah pertama Garok adalah ke rumah Pak Waryo, sopir tua yang pernah ia pukuli hingga berdarah. Ia membawa sekantong beras dan amplop berisi uang seadanya. Tapi lebih dari itu, ia membawa tubuh gemetar dan hati yang terbuka. Pak Waryo, yang awalnya memasang wajah dingin, perlahan luluh saat melihat Garok menunduk dan berkata dengan suara bergetar, "Saya minta maaf, Pak. Saya dulu gelap, saya nyakitin banyak orang. Tak ada pelukan, tak ada air mata." Tapi tangan Pak Waryo yang menepuk pundak Garok cukup membuat hatinya runtuh sekali lagi, dalam arti yang baru, pengampunan. Setelah itu, Garok mendatangi satu persatu sopir yang dulu pernah ia sakiti. Ia tidak membawa hadiah, hanya permintaan maaf yang tulus dan tatapan mata yang tak lagi menyimpan amarah. Banyak yang kaget, beberapa masih ragu, tapi ada juga yang langsung memaafkan. Dika bahkan menepuk bahunya dan berkata, "Kalau abang serius tobat, mari bantu jagain terminal ini bareng-bareng." Garok tak bisa menjawab, hanya anggukan dan air mata yang tercekat di kerongkongan. Suatu siang, Garok datang ke warung kopi tempat ia dulu sering memalak. Ia duduk diam, lalu mulai membantu membereskan gelas-gelas kotor tanpa diminta. Pemilik warung, Mak Ijah, tertegun, tapi tidak berkata apa-apa. Baru setelah beberapa hari, Mak Ijah menyodorkan segelas teh manis dan berkata, "Kalau kamu serius berubah, jangan setengah hati. Orang yang paling rusak pun masih bisa jadi obat, kalau dia sadar betapa berharganya dirinya." Kata-kata itu menusuk dalam. Garok merasa seperti mendapatkan potongan jiwanya kembali. Hari demi hari, Garok mulai terbiasa dengan versi barunya. Ia belum menjadi orang baik sepenuhnya, tapi ia berhenti menjadi orang jahat. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bisa tidur di malam hari. Namun di balik semua itu,
rasa takut tetap mengintainya, takut gagal, takut jatuh, takut orang lain tak pernah benar-benar memaafkannya. Tapi kini, ada Pak Arman yang selalu mendampinginya dari kejauhan. Seperti mercusuar di tengah laut jiwa yang sedang mencari arah. Di malam yang tenang, Garok berdiri di pinggir terminal, menatap langit penuh bintang. Dulu, ia tak pernah melihat ke atas. Dunianya selalu tertunduk, penuh beban. Tapi malam itu, ia menengadah, dan untuk pertama kalinya, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena tidak menyerah sama gue." Dan di kejauhan, di balik kaca angkot, Pak Arman memandangnya dengan mata penuh doa. Malam itu, langit terminal Raja Wali kembali mendung. Hembusan angin membawa aroma tanah basah, tapi juga firasat tak enak. Garok baru saja menyapu halaman warung kopi Mak Ijah ketika suara motor berknalpot bising menggema di luar pagar terminal. 4 orang bertubuh besar turun dari motor, mengenakan jaket hitam, tatapan mereka tajam seperti mata hewan buas. Salah satu dari mereka, berambut cepak dan membawa rantai, langsung mengenali Garok. "Wah, ini dia Raja Preman yang katanya sekarang jadi pembantu warung," ejeknya dengan tawa keras. Garok terpaku. Mereka adalah bagian dari kelompok lama yang dulu sering ia pimpin saat masih bergelimang kekerasan. Kelompok yang bahkan lebih kejam darinya. Dulu mereka tunduk pada Garok karena takut. Kini, mereka datang karena merasa dikhianati. "Lo bikin malu kelompok, Rock. Lo tobat, ngemis ke sopir-sopir yang dulu lo jajah. Dasar pecundang," teriak pria itu, menghantam meja warung dengan rantai hingga pecah berantakan. Semua sopir terminal keluar, bersiap membantu. Tapi Garok mengangkat tangan, memberi isyarat agar tak ada yang ikut campur. Dadanya sesak. Ini bukan hanya ancaman, ini ujian. Ia tahu, satu langkah salah, dan semua perubahan yang ia jalani akan sia-sia. "Gue gak mau lawan kalian," ucap Garok tegas, meski suaranya bergetar. "Gue udah selesai jadi orang yang kalian kenal dulu." Kalimat itu justru disambut gelak tawa. "Kalau lo gak lawan, lo pasti diinjak. Dunia gak butuh orang baik, Rock. Dunia milik yang brutal." Pak Arman muncul dari kejauhan, berdiri tenang di sisi angkotnya. Ia tidak melangkah maju, tapi matanya menatap Garok dalam-dalam. Garok bisa merasakannya. Seolah dari kejauhan, suara batin Pak Arman bergema, "Kenali ketakutanmu, bukan lawanmu." Garok menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi ia menolak menggenggam kembali kekerasan yang dulu selalu ia andalkan. Salah satu dari mereka mendorong Garok hingga tersungkur. Namun alih-alih bangkit dengan kemarahan, Garok berdiri perlahan, mengangkat tangan, dan berkata, "Kalau lo pikir ngalahin gue sekarang akan bikin lo hebat, silakan. Tapi kalau lo masih punya hati, lihat baik-baik, ini bukan tentang gue. Ini tentang lo yang belum selesai sama diri sendiri." Kalimat itu menghentikan langkah mereka sesaat. Terutama si rambut cepak, tatapannya berubah. Ada keraguan sejenak sebelum ia membuang muka. Akhirnya, tanpa sepatah kata, keempat preman itu pergi, meninggalkan terminal dengan kekalahan yang tak mereka mengerti. Bukan karena mereka kalah dalam pertarungan fisik, tapi karena mereka kalah dalam pertarungan jiwa, sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Garok terduduk lemas, dadanya sesak, tapi matanya basah oleh lega. Ia tahu, ia baru saja melewati titik paling berbahaya, godaan untuk kembali ke kegelapan. Pak Arman berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Tak ada pujian, tak ada ceramah, hanya tepukan pelan di bahu. "Kau telah melampaui sesuatu yang tak semua orang bisa," ucap Pak Arman lirih. Garok mengangguk pelan. "Tapi kenapa rasanya sakit banget, Pak?" Pak Arman menatapnya lembut. "Karena itulah harga dari perubahan yang sejati. Bukan dengan darah, tapi dengan menahan diri dari jadi monster yang dulu." Hari itu, hujan turun tipis seperti bisikan dari langit. Terminal Raja Wali diselimuti kabut lembut. Garok sedang membereskan bangku warung kopi, ketika seorang wanita tua dengan payung lusuh mendekat pelan. Langkahnya gemetar, wajahnya penuh kerutan dan mata yang menahan tangis sejak lama. Tak ada yang mengenalnya, tapi saat ia berhenti di depan Garok dan menyebut satu nama lirih, Bagas, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Garok membeku. Nama itu, hanya satu orang yang pernah memanggilnya seperti itu. Napasnya tercekat, tangannya gemetar hebat. Ia mendongak, menatap wajah wanita tua itu, dan di balik semua keriput dan rambut putih, ia menemukan sepasang mata yang sama dengan matanya sendiri.
Mata yang pernah ia tunggu pulang, malam demi malam, bertahun-tahun lalu. "Ibu," suaranya serak, seperti keluar dari dasar jiwanya yang terdalam. Wanita itu menjatuhkan payungnya, menangis sambil berlutut di hadapan anaknya. "Maafkan ibu, Bagas, ibu bukan pergi karena tak sayang. Ibu pergi karena takut mati di tangan ayahmu. Ibu cuma ingin bertahan hidup, dan menunggumu cari ibu suatu hari nanti." Suasana terminal hening. Para sopir yang melihat adegan itu tak berani bersuara. Bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Dunia hanya tinggal dua jiwa yang terpisah terlalu lama, dan kini bertemu dalam luka. Garok berlutut, air matanya tumpah deras, seperti bendungan jiwanya yang jebol. "Kenapa ibu gak pernah kembali? Aku tunggu tiap malam, aku tidur di depan pintu, Bu. Aku jadi binatang karena gak ada yang peluk aku waktu aku takut." Teriaknya dengan tangis pecah, tapi dalam tangis itu, tak ada kebencian. Hanya rasa hancur yang tertunda. Wanita itu memeluknya erat, seolah ingin menebus 20 tahun dalam satu pelukan. Pak Arman menyaksikan dari kejauhan. Ia tahu, ini adalah bagian akhir dari tabir luka Garok. Ilmu kenal hanya bisa membuka pintu. Tapi pertemuan seperti ini, adalah penyembuh sejati. Tak ada ilmu yang lebih hebat dari pelukan seorang ibu kepada anaknya yang hilang. Tak ada mantra yang bisa menandingi air mata jujur yang tumpah karena cinta yang tertunda. Setelah tangisan mereka mereda, Garok membantu ibunya duduk di warung kopi. Ia tak banyak bicara, ia hanya menatap wajah ibunya dengan pandangan campur aduk antara rindu, luka, dan harapan. "Aku bukan siapa-siapa sekarang, Bu, bukan preman, bukan jagoan, cuma orang biasa yang lagi belajar jadi manusia," ucap Garok pelan. Ibunya menggenggam tangannya. "Bagas, kamu udah jadi manusia sejak kamu berani nangis." Hari itu, langit Raja Wali terang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hujan reda, kabut menghilang, dan di sudut terminal yang dulu dipenuhi bentakan dan kekerasan, kini hadir ketenangan. Garok berjalan pelan menggandeng ibunya, dengan langkah ringan yang tak pernah ia rasakan sejak kecil. Masa lalu tak bisa dihapus. Tapi kini, ia tak lagi lari darinya. Pak Arman tersenyum dari jauh. Ia tahu, luka yang dalam akhirnya menemukan pintu keluar. Dan Garok, kini benar-benar mulai utuh sebagai manusia. Sejak kepulangan ibunya, Garok berubah semakin dalam. Dulu ia hanya menyesali masa lalunya, kini ia mulai merangkai hidup baru dengan penuh kesadaran. Setiap pagi, ia membantu membersihkan terminal sebelum sopir-sopir datang. Ia tak lagi canggung menyapa orang dengan senyuman, meski kadang masih terasa asing bagi dirinya sendiri. Tapi dari sinilah ia belajar, menjadi baik bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang terus mau belajar, walau dari kesalahan yang menyakitkan. Pak Arman melihat perubahan itu dengan diam-diam. Ia tak memberi banyak nasihat, karena tahu bahwa luka yang telah dikenali akan berubah menjadi cahaya dari dalam. Dan benar saja, suatu sore, Garok menghampirinya. "Pak, saya mau minta izin. Ada satu anak di terminal belakang, namanya Andi. Dia mulai ikut-ikutan malak, umurnya masih 13. Saya lihat diri saya dulu di matanya." Pak Arman menatapnya dalam. "Kau ingin menyelamatkan dia?" Garok mengangguk. "Bukan menyelamatkan, Pak, tapi mengenalkan dia pada dirinya sendiri, sebelum terlambat." Hari-hari berikutnya, Garok mulai menghabiskan waktu bersama anak-anak jalanan yang mangkal di terminal. Ia tidak datang sebagai penceramah. Ia datang sebagai teman. Ia ajak mereka ngopi, mendengarkan cerita mereka, dan pelan-pelan, menanamkan rasa. "Gue dulu juga mikir, kalau dunia keras, gue harus lebih keras. Tapi ternyata yang bikin kita bertahan, bukan otot, tapi hati," katanya suatu malam kepada 5 anak yang duduk melingkar di bawah lampu temaram. Tak semua langsung berubah. Beberapa masih mencibir, tapi satu persatu mulai luluh. Mereka melihat bekas luka di tangan Garok, bekas pukulan dan perkelahian masa lalu, bukan dengan bangga, tapi sebagai peringatan. Garok tak menyembunyikan masa lalunya. Ia jadikan itu jembatan, agar anak-anak itu tahu, bahwa masa lalu kelam bukan akhir dari segalanya. Di tangan Garok, luka menjadi kekuatan. Bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Terminal Raja Wali pun mulai berbenah. Tidak hanya dari segi kebersihan, tapi juga dari atmosfer. Tak ada lagi premanisme, tak ada lagi pungutan liar. Sopir-sopir bekerja dengan tenang, penumpang datang tanpa rasa takut. Bahkan polisi yang dulu sering berjaga di ujung gang, kini hanya
Sesekali lewat. Aneh ya, kata Dika pada Pak Arman. Tempat yang dulu gelap sekarang bisa jadi terang, gara-gara satu orang yang luka. Pak Arman tersenyum. Cahaya paling kuat, sering lahir dari tempat paling gelap. Suatu malam, saat hujan rintik turun, Garok duduk di bangku terminal, mendengarkan tawa anak-anak yang bermain tak jauh darinya. Ibunya datang menghampiri, membawa jaket lusuh. Ia memakaikannya di bahu Garok, lalu duduk di sampingnya. Dulu ibu pikir ibu kehilangan kamu, Gas, tapi ternyata Tuhan jaga kamu dengan cara yang tak kita mengerti. Garok menoleh, senyumnya tenang. Mungkin karena Tuhan tahu, aku masih bisa diperbaiki. Di langit, awan bergerak perlahan. Terminal Raja Wali tak lagi sekadar tempat perhentian bus dan angkot, ia kini jadi tempat penyembuhan jiwa. Dan Garok, preman yang dulu ditakuti, kini menjadi penjaga sunyi yang menuntun banyak hati kembali pada cahaya. Waktu terus berjalan, Terminal Raja Wali kini tak lagi menjadi tempat yang dikuasai ketakutan, tapi menjadi tempat bernaung bagi jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Anak-anak jalanan yang dulu terancam menjadi preman, kini mulai sekolah informal yang digagas oleh para sopir dan warga sekitar, dengan Garok sebagai penggerak utamanya. Ia tak lagi memakai nama lamanya. Kini ia dikenal sebagai Bang Bagas, bukan untuk melupakan masa lalunya, tapi sebagai tanda bahwa dirinya telah lahir kembali. Pak Arman semakin sering duduk termenung di sudut terminal, memperhatikan perubahan yang terjadi. Di usianya yang makin senja, tubuhnya memang melemah, tapi matanya tetap tajam, jernih menembus siapapun yang datang padanya. Suatu sore, Garok menghampirinya dengan membawa teh hangat. Mereka duduk berdua tanpa kata. Diam yang dulu terasa canggung, kini menjadi bahasa persaudaraan yang tak perlu dijelaskan. "Pak," ucap Garok akhirnya, "ilmu itu, ilmu kenal, boleh gak saya pelajari?" Pak Arman menoleh pelan, menatap wajah mantan preman itu lama. "Kau sudah mempelajarinya sejak hari pertama kau berani menangis," jawabnya lembut. Garok menunduk, terdiam. "Tapi bagaimana saya bisa benar-benar jadi seperti Bapak? Bisa melihat, merasakan, membantu orang lain lewat batin mereka." Pak Arman tersenyum. "Ilmu kenal bukan diwariskan lewat kitab, tapi lewat kehidupan, lewat luka yang dikenali dan dipeluk, bukan dibenci. Dan kau, Bagas, sudah lebih dari layak. Karena kau tidak hanya mengenali dirimu, tapi juga membantu orang lain mengenali dirinya." Garok menahan air mata. Ia pikir ilmu kenal adalah kekuatan magis. Tapi ternyata, kekuatan itu adalah keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Malam itu, Pak Arman menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sehelai kain putih dengan tulisan tangan Arab gundul di ujungnya, "Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhanmu." Garok menggenggam kain itu dengan kedua tangan. Ia tahu, ini bukan tentang benda, tapi tentang makna. Tentang warisan tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah melewati badai. Beberapa minggu setelah itu, Pak Arman menghilang dari terminal. Angkot tuanya tak lagi terlihat. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Tapi tidak juga ada tangis. Semua tahu, ia bukan pergi, hanya berpindah. Meninggalkan warisan yang tak bisa dicuri siapapun, ilmu, cinta, dan ketenangan yang tertanam di dada banyak orang. Terminal Raja Wali kehilangan sosoknya, tapi tidak kehilangan kehadirannya. Garok berdiri di depan anak-anak muda yang berkumpul malam itu. "Dulu, gue orang paling ditakuti di sini. Tapi sekarang, gue cuma ingin dikenal sebagai orang yang mau berubah," katanya. Ia tak perlu menjelaskan lebih banyak. Wajah-wajah di depannya memancarkan rasa percaya. Ia bukan lagi bayangan masa lalu. Ia kini cahaya bagi banyak yang pernah gelap. Dan di langit malam terminal Raja Wali, bintang-bintang seakan berkedip lebih terang dari biasanya. Mungkin karena kini, ilmu yang dulu lahir dalam sunyi, telah menemukan pelanjut yang tak hanya mengenal luka, tapi juga menyembuhkannya.